Salam saudaraku, selamat bertemu di program Masalah Itu Baik. Saya merindukan melalui mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Di program ini kita semua dibentuk menjadi manusia-manusia yang sabar, lemah lembut, dan boleh berperilaku seperti Tuhan Yesus. Sebelum kita mempelajari kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau masih melayakkan kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah kiranya kebenaran firman-Mu yang boleh kami pelajari itu membangun pengertian dalam diri kami, supaya kami tidak terpancing oleh emosi ketika situasi-situasi buruk terjadi di sekeliling kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan dengan judul terpancing emosi. Saudara, banyak pertikaian dan kekacauan terjadi di rumah tangga, di antara tetangga, di antara rekan sekerja, di antara sanak famili dan saudara. Itu berawal dari kesalahpahaman atau mungkin ada unsur kesengajaan yang satu dengan yang lain, dan akhirnya pihak yang mungkin ingin semuanya berjalan dengan baik dan benar, namun karena tidak bisa menguasai diri, akhirnya terpancing emosi dan terjadilah masalah yang besar. Saudara, kisah tentang Petrus terpancing emosi boleh menginspirasi kita supaya kita berhati-hati, senantiasa berjaga-jaga di dalam doa. Saya membacakan firman Tuhan dari Yohanes 18 ayat 6. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Maka ia bertanya kepada pula, "Siapakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Yesus dari Nazaret." Jawab Yesus, "Telah kukatakan kepadamu, akulah dia. Jika aku yang kamu cari, biarkanlah mereka ini pergi." Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya, "Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa." Lalu Simon Petrus yang membawa pedang menghunus pedang itu, menetakkannya kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Kata Yesus kepada Petrus, "Sarungkan pedangmu itu. Bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku?" Saudara, pada malam ketika Tuhan Yesus ditangkap, di tangan Petrus ada pedang. Dan ketika orang-orang yang mau menangkap Yesus berusaha untuk menangkap Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus bertanya kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Orang-orang itu semuanya terjatuh dan mereka memberitahu bahwa yang mereka mau tangkap adalah Yesus orang Nazaret. Petrus yang melihat kejadian itu dan merasa bahwa hal yang terjadi adalah sebuah ketidakadilan, maka emosinya segera terpancing, saudara. Dia mengeluarkan pedang dan memotong telinga Malkus yang menjadi hamba imam besar. Lalu Tuhan Yesus memberi perintah kepada Petrus, "Sarungkan pedang itu." Tuhan Yesus sama sekali tidak ingin ada perlawanan ketika dia ditangkap. Tuhan Yesus sudah berulang-ulang mengajarkan kepada murid-muridnya bahwa mereka tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan Yesus juga menekankan kepada murid-muridnya supaya mereka mengasihi musuh. Namun semua ajaran itu, saudara, terlupakan begitu saja ketika Petrus melihat suatu keadaan yang tidak nyaman. Ketika dia melihat ketidakadilan terjadi, maka Petrus bertindak dengan keras, saudara. Tindakan yang sama dilakukan oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah.
Tidak ada perbedaan yang nyata antara Petrus dan orang-orang yang tidak mengenal Allah ketika Tuhan Yesus ditangkap. Ini bukan soal pembelaan diri saudara, tetapi soal bagaimana Petrus tidak menerapkan, tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus sendiri kalau kita lihat pada penangkapan itu tidak menunjukkan reaksi marah. Bahkan Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, atau sangkamu aku tidak dapat memanggil 12 pasukan malaikat? Tuhan Yesus dapat membela diri dalam kondisi sulit itu. Namun Tuhan Yesus tidak melakukannya saudara. Sebab seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, bukankah aku harus minum cawan yang diberikan Bapa kepadaku? Sudah menjadi keputusan Bapa di sorga bahwa Tuhan Yesus akan mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dan tindakan daripada Petrus adalah suatu bentuk perlawanan kepada kehendak Bapa maupun kepada ajaran Tuhan Yesus. Saudara, di dalam kehidupan ini kita seringkali terpancing emosi ketika kita harus membela diri. Saat kita merasa ada di posisi yang benar dan ada orang lain yang mengganggu kehidupan kita atau mengambil hak kita, maka pada saat seperti ini saudara, kita terpancing untuk membela diri. Namun Tuhan Yesus memberi contoh bahwa dia tidak membela diri. Saudara, kenapa Petrus sampai terjebak ke dalam keadaan di mana dia melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Hal itu kalau dirunut saudara, dimulai di dalam Matius pasal 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Saudara, inilah satu-satunya cara supaya kita tidak terjebak ke dalam permainan si iblis, yaitu kita harus berjaga-jaga dan berdoa. Seringkali saya sendiri dengan jujur harus mengatakan saudara bahwa saya sudah berdoa, namun seringkali masih terpancing emosi ketika ada orang yang melakukan tindakan yang salah, tindakan yang tidak benar, tindakan yang tidak sesuai dengan keadilan dan kebenaran. Maka pada saat itu sikap membela diri dan sikap hiperaktif muncul saudara. Dan setelah lewat saya menyadari kenapa saya terjebak dalam keadaan ini. Satu kunci saudara bahwa tidak kuat di dalam doa dan kurang dalam sikap berjaga-jaga saudara. Sikap berjaga-jaga harus sejalan dengan doa. Pada waktu kita berdoa saudara, pada waktu kita datang sujud di hadapan Tuhan, maka kita harus berjaga-jaga. Setiap hari kita berhadapan dengan postingan mungkin di media sosial, atau mungkin ada pembicaraan-pembicaraan saudara dengan orang lain. Dan ketika orang-orang mengatakan sesuatu hal yang tidak benar, ketika ada yang memancing emosi saudara, kita harus sadar. Bahkan saya menganjurkan saudara-saudara, sekiranya kita belum bisa menguasai diri dengan benar, maka sebaiknya kita menjauhkan diri saudara. Kita menghindar, baik menghindar bertemu dengan orang-orang yang akan bisa memancing emosi, maupun juga menghindar ketika kita ada di grup-grup media sosial. Sebab disinilah saudara seringkali tanpa sadar kita terjebak ke dalam permainan setan. Kita memusuhi manusia, menyerang, mengalahkan orang lain. Pembicaraan-pembicaraan telepon pun saudara kita seringkali harus berhati-hati. Sebab ini pun seringkali menjadi sarana setan untuk menghancurkan kehidupan kita. Tuhan Yesus ketika dia dihujat, dihina, dianiaya,
ditangkap, saudara, semuanya Tuhan Yesus kuat. Dia tidak terpancing sama sekali. Terhadap tuduhan-tuduhan jahat dia sama sekali tidak terpancing. Dikatakan di dalam Lukas pasal 22, saudara, ketika Tuhan Yesus mau menghadapi pencobaan-pencobaan itu, Tuhan Yesus datang di dalam doa. Saya bacakan untuk kita di dalam Lukas pasal 22 ayat 44. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Saudara, Tuhan Yesus mampu menghadapi ujian yang berat, tantangan yang sulit karena dia kuat di dalam berdoa. Dia menyadari ada musuh yang mengancam, iblis kuasa kegelapan yang akan menghancurkan kehidupannya. Disinilah saudara-saudara kita seringkali terjebak kepada kesalahan karena kita tidak waspada, saudara. Kita tidak berhati-hati ketika kita mau memposting sesuatu, atau ketika kita mau berbicara kepada orang lain, ataupun ketika kita harus berbincang-bincang, saudara. Sikap waspada seringkali lalai kita lakukan. Kita seringkali lupa terhadap sikap waspada ini, sehingga kita gampang terpancing, saudara. Iblis kuasa kegelapan selalu ingin bagaimana menghancurkan kehidupan kita. Saya biasanya kasih contoh, saudara, tentang hal ini melalui pancing, saudara. Ya, iblis itu selalu menaruh pancing seperti ini, dikasih di sini umpan, saudara, dan umpan ini adalah untuk menghancurkan daripada ikan itu, saudara. Jadi kalau ikan tidak hati-hati, saudara, dan dia merasa terbawa situasi, saudara, maka mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan gampang terpancing, saudara. Karena itu, saudaraku, kepada kita semua yang mendengar firman Tuhan ini, baik saya maupun saudara semua, kita harus benar-benar waspada, harus hati-hati benar. Sebab kalau kita tidak hati-hati, saudara, iblis akan mengambil kesempatan. Iblis akan menghancurkan kehidupan kita melalui ketidakhati-hatian kita. Karena itu kata dorongan saya pada hari ini adalah, mari kita berhati-hati. Mari kita berhati-hati. Iblis mengintai kita terus-menerus, saudara. Hanya dengan berhati-hati kita tidak akan terjebak ke dalam pancing si iblis. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu pada sore hari ini, Tuhan. Biarlah kami berhati-hati, baik hamba-Mu dan saudara-saudaraku. Kami berhati-hati. Kami tidak membiarkan diri dijebak oleh si iblis. Biarlah kami sadar dan waspada, ya Tuhan. Tolonglah kami, Tuhan. Hanya oleh pertolongan-Mu, Tuhan, kami mampu tidak terpancing. Terima kasih Tuhanku Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu besok, saudaraku, dalam program Masalah Itu Baik. Tetap teguh di dalam Tuhan, di dalam doa, berhati-hati supaya kita tidak menjadi korban permainan si iblis. Tuhan Yesus memberkati. Salam.